Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 23 November 1680 pagi, marak dia kerajaan Balanipa yang baru, Daeng Mabani, bersama sejumlah penguasa Mandar lainnya memasuki pintu gerbang benteng Fort Rotterdam Makassar. Kedatangan para penguasa Mandar ini ingin melaporkan kepada Kompeni Belanda bahwa rakyat kerajaan Balanipa telah menurunkan Marakdia Balanipa sebelumnya, Imagga Daeng Rioso, karena telah melakukan pelanggaran adat berat. Imagga Daeng Rioso kemudian melarikan diri bersama pengikutnya dan meminta perlindungan kepada Arung Palaka di Bontoala, Makassar. Imagga Daeng Rioso sebelum diangkat sebagai Marakdia kerajaan Balanipa adalah seorang keturunan bangsawan kerajaan Balanipa. Ketika pasukan Arung Palaka bersama pasukan Kompeni Belanda menyerbu kerajaan-kerajaan Mandar yang tergabung dalam Federasi Pitu Bakbana Binanga atau 7 kerajaan muara sungai, yaitu Balanipa, Sendana, Banggai, Lambang, Mamuju, Tapalang, dan Binuang pada tahun 1669. Imagga Daeng Rioso menjadi Marakdia Malolo atau Panglima Perang kerajaan-kerajaan Mandar dan berhasil memukul mundur pasukan Kompeni Belanda dan pasukan Arung Palaka dari wilayah kerajaan Mandar. Penyerbuan pasukan Arung Palaka dan Kompeni Belanda ini dilakukan karena kerajaan-kerajaan Mandar ini menolak mengakui isi perjanjian Bungaya. Mereka tidak ingin mengakui Kompeni Belanda dan Arung Palaka sebagai penguasa atasan mereka di wilayah Sulawesi Selatan setelah kekalahan kerajaan Goa dan sekutunya dalam Perang Makassar. Bersama kerajaan Wajo, kerajaan-kerajaan di Mandar ini tetap memberi perlawanan. Pada awal pertempuran tahun 1669 tersebut, kerajaan yang tergabung dalam Federasi Pitu Bakbana Binanga terdesak dan hampir menyerah kepada pasukan Kompeni Belanda dan Arung Palaka. Para Marakdia Mandar mulai risau melihat situasi ini. Kemudian mereka mengadakan rapat dan mencari jalan keluar dari penyerbuan pasukan Kompeni Belanda dan Arung Palaka ini. Tiba-tiba Marakdia Balanipa Daeng Mabani di tengah rapat menyeru kepada para bangsawan yang hadir bahwa siapa saja yang bersedia memimpin pertempuran ini dan bisa mengalahkan pasukan Kompeni Belanda dan Arung Palaka, maka ia siap akan menyerahkan jabatan Marakdia Balanipa kepadanya. Kemudian Imagga Daeng Rioso tampil dengan sebilah badik di tangannya dan mengangkat dirinya sebagai Panglima Perang Federasi Pitu Bakbana Binanga. Di bawah kepemimpinan Imagga Daeng Rioso, pasukan kerajaan-kerajaan Mandar berhasil memukul mundur pasukan Kompeni Belanda dan Arung Palaka. Sesuai janjinya, Marakdia Balanipa Daeng Mabani menyerahkan jabatannya kepada Imagga Daeng Rioso, selanjutnya dilantik sebagai Marakdia Balanipa oleh Dewan Adat Kerajaan yang disebut Apek Banua Kayang pada akhir tahun 1669. Pada awal tahun 1674, Kompeni Belanda bersama pasukan Arung Palaka dan sekutunya bersiap-siap akan menyerang kembali kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam Federasi Pitu Bakbana Binanga di Mandar. Selain masih dianggap kerajaan-kerajaan Pitu Bakbana Binanga belum mau mengakui Arung Palaka dan Kompeni Belanda sebagai penguasa atasan, juga ingin balas dendam karena pasukan gabungan mereka kalah dalam perang beberapa tahun lalu tersebut.
Namun sebelum rencana Arumpalaka dan Kompeni Belanda terlaksana, tiba di Makassar sejumlah utusan Marakdia kerajaan-kerajaan di Mandar. Kedatangan mereka ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Kompeni Belanda dan Arumpalaka sebagai bentuk sikap takluk kerajaan-kerajaan Mandar kepada Kompeni Belanda dan Arumpalaka dan mengakui sebagai penguasa atasan di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk membuktikan sikap para Marakdia Mandar ini, maka dibuat perjanjian Landrisang dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 10 November 1674. Setelah lahir perjanjian Landrisang, kerajaan-kerajaan di wilayah Pitu Bakbana Binanga mempunyai kewajiban membantu Kompeni Belanda dan Arumpalaka apabila diminta memerangi musuh-musuhnya. Pada tahun 1676, Arumpalaka meminta Marakdia Balanipa, Imaka Dendrioso dan pasukannya ikut menyerang kerajaan Luwu. Karena Datu Luwu, Daeng Matuju berusaha melawan Arumpalaka dan Kompeni Belanda. Demikian pula tahun 1677, Imaka Dendrioso dan pasukannya membantu Arumpalaka berperang dengan kerajaan Goa karena Raja Goa, Sultan Muhammad Ali, menolak tunduk kepada Arumpalaka. Namun pada tahun 1679, Imaka Dendrioso dianggap melakukan pelanggaran adat. Ia membawa lari istri Raja Pamboang bernama Ipura Parak Bue. Padahal istri Raja Kerajaan Pamboang tersebut adalah anak dari Raja Kerajaan Sendana. Tindakan Imaka Dendrioso ini membuat Federasi Kerajaan Pitu Bakbana Binanga mengalami keretakan. Untuk mengembalikan persatuan kerajaan-kerajaan Mandar, maka para Marakdia Pitu Bakbana Binanga bertemu dan rapat, kemudian memutuskan untuk menurunkan Imaka Dendrioso sebagai Marakdia Balanipa dan akan menangkapnya. Mengetahui dirinya akan ditangkap, Imaka Dendrioso bersama pengikut setianya melarikan diri menuju Makassar. Ia dan pengikutnya meminta perlindungan kepada Arumpalaka di Istana Bontoala. Pada tahun 1681, Todani Arumbaka, seorang penguasa di wilayah kerajaan-kerajaan Ajatapareng, lari meninggalkan kerajaannya karena diserang pasukan Arumpalaka dan ingin menangkapnya. Todani Arumbaka melarikan diri dan meminta perlindungan para Marakdia Mandar. Todani Arumbaka dicurigai dan dituduh ingin menyaingi Arumpalaka dan ikut terlibat dalam penculikan selir-selir Arumpalaka. Kejadian ini membuat Arumpalaka marah besar. Ia kemudian meminta para Marakdia di Mandar untuk menyerahkan Todani Arumbaka kepada Arumpalaka. Para Marakdia sadar menyerahkan langsung Arumbaka kepada Arumpalaka sama saja dengan membiarkan untuk dibunuh. Ketika Daeng Mabani yang menggantikan Imaka Dendrioso sebagai Marakdia Balanipa datang ke Makassar meminta pengakuan dari penguasa atasan wilayah Sulawesi Selatan, maka kesempatan ini dimanfaatkan Arumpalaka untuk menguji tingkat kesetiaan Marakdia Balanipa ini kepada penguasa atasan Sulawesi Selatan. Kompeni Belanda yang menerima laporan dari Marakdia Balanipa tidak mempersoalkan adanya suksesi di kerajaan Balanipa. Sedangkan Arumpalaka awalnya menolak karena belum mengetahui sejauh mana tingkat kesetiaan Daeng Mabani kepada penguasa atasan jika dibandingkan Imaka Dendrioso yang sudah teruji. Imaka Dendrioso telah banyak berjasa kepada Kompeni Belanda dan Arumpalaka.
Atas kejadian larinya Todani Arumbaka, maka Arumpalaka kemudian ingin menguji kesetiaan Maradia Balanipa Daeng Mabani dengan meminta agar Todani Arumbaka diserahkan kepadanya. Di lain sisi, Arumpalaka juga mengutus Imaga Dendrioso untuk menangkap Todani Arumbaka dan membawa kepadanya. Ketika para Maradia Mandar tahu, kemudian membawa segera Todani Arumbaka meninggalkan Mandar menuju Makassar dan akan meminta perlindungan kepada Kompeni Belanda. Dalam pelayaran ke Makassar, perahu yang ditumpangi Arumbaka dan keluarganya singgah di Pulau Salemo, Pangkep. Rupanya di pulau itu sudah menunggu pasukan Arumpalaka. Todani Arumbaka yang akan ditangkap berusaha melawan sehingga terjadi pertarungan. Namun akhirnya terbunuh. Kepalanya kemudian diperlihatkan kepada Arumpalaka. Sementara Imaga Dendrioso yang mendapat perintah dan perlindungan dari Arumpalaka bersama pasukannya dalam perjalanan menuju Mandar untuk menangkap Todani Arumbaka. Namun sebelum tiba di Balanipa, ia bersama pengikutnya dihadang di wilayah kerajaan-kerajaan kecil yang tergabung dalam persekutuan Palili Arua. Terjadi pertempuran, namun kalah jumlah pasukan sehingga Imaga Dendrioso kemudian tertangkap dan dipenggal lehernya. Kepalanya kemudian dibawa dan diperlihatkan kepada Maradia Balanipa. Setelah kejadian demi kejadian, wilayah Sulawesi Selatan perlahan mengalami ketenangan. Penguasa atasan Arumpalaka dan Kompeni Belanda mulai mengendalikan kerajaan-kerajaan bawahan di Sulawesi Selatan. Sekian.